Hai semua, saya Pisi, guru yoga dan meditasi. Dan saya Irin, penikmat meditasi dan juga muridnya Pisi. Kalian sedang mendengarkan Pisi Podcast. Podcast mingguan mengenai meditasi. Berdua kami memiliki pendapat yang sama bahwa dengan mempraktekkan meditasi membuat hidup kami jadi lebih berkualitas. Dalam Pisi Podcast ini kami akan membahas meditasi dari segala haluan dan juga sudut pandang. Dari ilmu bumi sampai ilmu langit, from silly to serious, dengan penuh tawa dan juga bisa air mata, berharap semakin banyak yang mendapatkan kebaikan dari mempraktekkan meditasi ini. Salam sehat, kaya, dan bahagia. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Pisi, Rama, dan Irin di Fishbowl Challenge yang kedua. Lo udah cocok banget jadi YouTuber. Iya dong. Mestinya fishbowl questions gak sih? Iya benar. Kalau challenge tuh kayak harus gerakin sesuatu ya. Iya, kayak dare gitu harus gerak. Iya. Terus gitu dia. Ya ketahuan baru menjadi YouTuber baru. Iya. Oke. Gue ada yang menarik nih dari sesi meditasi. Yang kalau banyak teman-teman sebelumnya nih episode kedua kita di YouTube ada yang Pisi katakan gini. Biarlah ketenangan ini dibawa dalam keseharian. Betul. Jadi gue sebelum kita ambil gue mau sedikit curhat. Iya boleh. Jadi gue poin di mana sebenarnya kemarin ada pertanyaan untuk yang dijawab Rama, kenapa meditasi gitu. Salah satu yang membuat kenapa meditasi adalah sebenarnya membawa ketenangan ketika meditasi dalam keseharian. Iya. Jadi pembantu gue tuh mau keluar sih. Oh. Gara-gara- Jadi ini ada curhat. Iya, gara-gara gue mentalnya nggak stabil. Jadi laki gue nanya, lo bukannya udah meditasi, kenapa lo masih meledak-ledak gitu. Terus gue pikir gimana ya yang membuat gue membedakan gue meditasi dan gue nggak meditasi gitu. Ya adalah sebenarnya ketika gue benar-benar bisa bring perasaan tenang, perasaan damai ketika gue meditasi itu ke dalam kehidupan keseharian. Betul. Karena kadang gue menjadikan meditasi kan rutinitas. Nah kita lupa kalau bahwa sebenarnya esensi dari meditasi bukan ketika kita meditasi, tetapi ketika membawa makna ketenangan itu ke dalam keseterusannya nih, follow through-nya tuh apa gitu dalam keseharian. Terus gue mencoba berarti setiap kali gue ada teng gitu ya. Gue mencoba kayak gue harus reaksinya adalah ketika gue bereaksi ketika gue merasakan sensasi dari meditasi. Ya akhirnya gue rubah sih dan udah berjalan sebulanan ini ya, gue ngerasain bahwa hubungan gue dan pembantu gue sekarang jadi bagus dan dia nggak jadi keluar gitu. Jadi ini kemarin karena gue belum sempat bahas komentarin kenapa meditasi kan kemarin si Rama dapat pertanyaan itu. Jadi teman-teman kenapa kita juga bikin channel ini gitu ya, kita berharap bahwa teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat seperti apa yang kita rasain, Rama, Pisi dan aku rasain gitu. Nah lanjut nih ambil. Curhat dulu. Sebenarnya tuh ada cerita yang menarik banget. Gimana tuh sih? Tentang ini kayak cerita dari guru aku tentang orang-orang zaman dulu. Jadi ada seseorang nih, dia lagi meditasi kan, keren kayak kita kemarin latihan. Tenang gitu kan. Pas meditasi dia dapat sensasi yang luar biasa banget, kayak sampai pas selesai meditasi dia mau nulis ceritanya. Dia bikin puisi gitu. Kurang lebih kayak rasanya tenang banget, kayak meditasi di atas bunga lotus, warna-warni, angin kenceng nggak akan bisa menggerakkanku, tenangan yang sangatlah sejati gitu lah, dia tulis tuh. Terus karena saking bangganya si puisi ini dia kirim ke gurunya, suruh anaknya kan kirimin ke sana. Kayak gue ke lu gitu ya. Zaman dulu kan pakai surat dulu, pakai perahu dulu ribet kan. Dikirimin, terus si gurunya baca. Dibalas sama gurunya suhunya gitu, farting, kentut. Ditulis kentut gitu kan, farting, dibales. Nyampe anaknya ngasih balasan suhunya farting. Kesel kan dia, kurang ngajar nih, gue udah meditasi keren-keren gue dibales kentut gitu kan. Datang dia naik perahu lah segala macam. Terus dia marah kan sama masternya kan, kayak kenapa kok gue dibalesnya kayak gini gitu. Terus dia ngomong, katanya angin 8 penjuru nggak bakal gerakin kamu. Aku bilang kentut aja kamu datang ke sini. Jadi intinya lo kalau mau meditasi zen apapun, tapi kalau di luar meditasi mudah tergoyahkan ya sama aja bohong gitu. Jadi intinya sebenarnya
itu very personal, diri sendiri, mau apapun yang kamu alamin sebenarnya itu yang kamu yang ngerti, kamu yang tahu, cukup disimpan, and then dikeluarin ke keseharian. Kalau misalnya nggak keluar, nggak terpancar, nggak akan sami mawon. Iya, sama aja ngapain gitu, mending di rumah aja sendiri gitu. Jadi itu menurut aku ceritanya bagus banget. Dia sampai Enggak, padahal ini ya biasanya kita sebelum PC podcast tuh kita ada briefing mau ngomongin apa. Kali ini nggak ada. Dia nyambung ya dia. Bisa nanggepin segala persoalan. Beneran gue beneran yang tadi spontaneous untuk ceritain hubunganku sama si ART dan PC ada cerita ternyata. Iya, nyambung. Flow ya. Energi. Jadi kita ininya ada chemistry-nya. Ada chemistry. Ada kimianya. Kimia. Sini, Mak. Silakan. Kemarin lu ya? Iya, Irin duluan. Lu ya. Ting ting dong. Apa nih? Surat cinta. Gua nih yang nulis nih. Oke. Oh, udah ini, coy. Oh, udah. Belum dong. Toxic relationship udah. Belum dong. Friendship. Baru ya. Iya, baru. Pernah atau tidak pernah toxic relationship? Terus bagaimana akhirnya bisa lepas? Oke. Pernah Ya soalnya kalau yang kemarin pernah? yang episode 1 itu teman, sekarang relationship. Ya, friendship ya. Ya mungkin yang relationship kalian lebih menceritakan. Gimana? Gue mungkin jadi toxic kali. Jadi lo toksiknya. Mungkin ya. Tapi gue ya mungkin karena hubungan terlalu lama, terus gue nggak ngerti lagi makna hubungannya apa, terus jadinya gue pengen menyakitinya selalu, terus gue menjadikan segala alasan kesialan gue dalam hidupnya itu blaming to one person, which is partner gue waktu itu. Mungkin itu toxic relationship, gue nggak ngerti definisinya, tapi itu pernah gue alami. Terus gue nggak bisa lepas-lepas karena mungkin sosial, politik, apa segala macem lah secara hubungan gue gitu, karena udah terlalu lama berhubungan. Akhirnya lepas ya memberanikan diri kalau gue merasa bahwa gue secara pribadi gue berhak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih menyenangkan untuk diri gue. Gue memutuskan nggak gampang karena memang udah terlalu lama, tapi gue pikir ini ngapain ya, gue menjadi pribadi yang semakin buruk aja ketika bersama dia, dan gue menginginkan gue menjadi pribadi yang buruk. Jadi makanya mungkin gue yang toksiknya gitu, gue nggak ngerti gitu, karena gue ngelihat partner gue juga biasa aja. Partner gue ya, gue kalau orang lihat ya pasti gue yang brengsek lah gitu intinya gitu, tapi ya akhirnya gue memikirkan gue nggak ada manfaatnya lah hubungan ini, ya gue putuskan gitu. Ada derai air mata, ada drama, semua pasti ada, tapi akhirnya ada di titik dimana gue waktu itu jauh sebelum gue kenal meditasi ya, titik dimana gue merasa bahwa gue berhak happy dan gue deserve better lah than this gitu. Jadi gue bye aja gitu. Dan setelah itu gue ngerasa malah yang gue khawatirkan kayak ini akan A, ini akan B, nggak ada terjadi. Kadang cuma ada di pikiran doang. Ada di pikiran, dan gue ngerasa kayak teman-teman mungkin yang lagi menghadapi hal serupa ya, takut merasa kesepian, takut ini sebenarnya hadapi aja, jalani dulu aja gitu. Kesepian ya cari lagi. Asik. Kita nggak pernah sendirian. We never alone. Iya bener. Kayak lagunya siapa ya tuh? Blower Daughter tuh siapa, Jay? Damian Rice. Nah itu kan Until I Found the New One. Gitu. Berat. Jadi patah hati. Makan asam garamnya berat. Patah hati kuncinya jatuh cinta lagi. Iya selalu. Makanya love heals, emang cinta menyembuhkan. Lo pernah nggak sih? Lo pernah nggak nih? Kalau Rana kan udah memutuskan nggak mau menjawab. Lo pernah nggak? Gue nggak pernah ditanyain beginian nih. Iya kan nggak pernah nih. Nggak pernah. Kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Gue juga nggak tahu nih. Gue taunya yang udah bener aja nih, yang udah berbunga-bunga selalu. Jadi toxic ini pasti pernah yang jadi, maksudnya merasa dia toxic atau akunya yang toxic, itu pernah dua-duanya. Tadi Irin cerita apa akunya ya. Aku kayak merasa pernah dua-duanya. Apalagi zaman dulu sebelum aware banget sama diri sendiri, kan semau-maunya aja kan gitu. Saya dideketin, posisinya kan kayak cewek biasa dideketin kan. Jadi kayak wah, bodo amat dia mau ngapain gini, kayak jahat aja gitu. Dan aku pernah ngerasa ada di posisi itu karena nggak aware dengan diri sendiri dan orang lain. Masih remaja lah ya gitu. Remaja 99. Dan kalau akhirnya dapat orang yang toksik, itu aku ngerasanya waktu itu juga sebagai turning point juga. Dapat orang kayak gini langsung mikir, oh
kalau gue dulu kayak gitu berarti sebenarnya jahat ya sama si orang-orang ini gitu. Ternyata jadi posisi orang-orang ini nggak enak karena akhirnya aku merasain digituin juga gitu. Terus di situ akhirnya mulai berkaca sama diri sendiri, terus mulai healing juga sampai akhirnya ketemu yang sekarang. Terus di situ itu juga pembelajarannya banyak karena menurut aku akhirnya ganti-ganti itu adalah kayak kalau misalnya kita kabur dari masalah itu sebenarnya menurut aku nggak bijaksana. Misalnya nggak cocok ganti terus gitu. Lebih ke akhirnya sekarang mikirnya setelah mengalami itu semua sebagai toksik ataupun yang mentoksiki. Mentoksiki. Mentoksiki itu kan tahu gue. Mentoksiki akhirnya ternyata kalau yang works ada kalau dua-duanya sadar kalau emang harus menjadi orang yang lebih baik gitu. Karena kan semua orang tuh pasti ada kurangnya, ada plusnya gitu. Jadi ketika dua-duanya sadar mau bareng-bareng jadi orang yang lebih baik baru works. Kalau misalnya salah satunya doang salah lo nih atau lo nih yang toksik, lo yang toksik itu nggak ada habisnya. Tapi kalau yang satu toksik, yang satu sadar, bantuin biar dia nggak toksik lagi gitu, itu beda cerita. Kalau dua-duanya main salah-salahan yang nggak akan ada habisnya. Jadi baiknya fokus ke diri, sadarin, menjadi lebih baik. Dan kalau pasangan yang mau juga berubah menjadi lebih baik itu menurut aku oke. Tapi kalau misalnya emang udah kayak gimana juga tetap toksik yang sananya gitu, misalnya kita berusaha lebih baik ditarik terus supaya jadi toksik, ya udahin aja gitu. Benar. Itu tadi gue pengen ngomong, kalau misalnya cuma satu pihak kan nggak mungkin gitu kan. Benar, susah. It takes two to tango gitu. Harus dua-duanya menyadari dan saling ngedukung untuk bisa jadi yang lebih baik gitu. Betul. Kalau itu masih meant to be ya. Iya. Kalau nggak ya udah. Tapi gue pernah baca satu artikel gitu ya. Intinya emang agak religius sih ya. Maksudnya apa sih indikasinya bahwa kalian tuh sebenarnya memiliki hubungan yang sehat gitu. Intinya adalah ketika lo ketemu pasangan lo bawaannya pengen bersyukur. Jadi kayak bersyukur aja gitu. Nah, maksudnya kayak wah gila ya ternyata jadi terasa lebih enak makan bersama dia apa segala macam. Jadi kalau lo udah sedikit rasa syukur lo ketika lo bersama ya sebenarnya itu udah masuk ke hubungan yang tidak sehat. Betul. Which is tidak semuanya harus diakhiri ya. Bisa peremajaan. Bisa jadi peremajaan hutan. Diremajakan terus. Disehatkan kembali. Iya, disehatkan kembali. Ya, tapi kalau emang udah nggak bisa ya bye aja. Benar. Aku selalu bilang kalau emang kuncinya tadi fokus ke diri, akhirnya ikut pasangannya, atau kalau maksain berarti nggak semua jalan healing orang itu lewat kita gitu. Jadi benar. ikhlasin aja ya udahlah gitu. Lesson aja ya, lesson aja. Nggak semua jalan healingnya orang itu lewat kita. Betul. Jadi emang kita nggak bisa maksain juga orang untuk meditasi dan segala macam. Nggak bisa. Oh iya, nggak bisa banget. Iya, benar. Next. Oke ya. Kita reverse. Oke. Apa tuh? Panjang. Wah, ini sih topiknya seru sih. Tulisan gua apa lu nih? Gue soalnya suka minder sama tulisan gua. Nih seru nih. Nih ya, topiknya adalah nyinyiran orang tentang kamu bermeditasi. Gimana handle-nya? Jadi pernah nggak dinyinyirin orang kita tuh meditasi, terus gimana caranya? Pernah, gue meditasi buat bisa terbang ya Rin. Gitu. Oh gitu ya, dibilang lo biar bisa terbang meditasi ya? Iya, iya. Terus ya itu Kak, maksudnya gue nggak ngerasa dinyinyirin ya, bahkan suami gue pun kadang suka ngingetin gitu, lo bukannya udah meditasi. Itu sih kadang kalau lo mau ambil negatif dia nyinyir, tapi di satu sisi kalau dia bilang intonasinya dirubah gitu. Maksudnya kamu bukannya sudah meditasi gitu. Sayang. Emang harus ada sayangnya di belakangnya, Mak. Biar enggak. Kamu bukan udah meditasi, sayang. Iya. Benar. Enggak boleh nanya. Iya, benar. Ya gitulah. Lo apa, Mak? Pernah dikatain apa? Enggak sih, kalau gue tuh makanya jadi ya? emang dia ya. Gue enggak kayaknya enggak pernah ada yang mempertanyakan atau kegiatan lo ya, atau jadinya nyebelin gitu tuh. Kalau buat gue puji Tuhan nggak pernah ada terjadi gitu. Jadi kayak atau mungkin karena emang orang tahu gue tertarik dengan banyak banget hal, jadi kayak ya terserah dia mau ngapain suka dia gitu. Iya, udah mengerti gitu. Berarti kan gue tepat memilih temen ya. Iya, benar. Cocok jadi HRD lo. Benar. Iya lo, Rama lo. Iya. Jadi nggak kalau
buat gue itu bukan isu gitu. Bukan isu. Lu ada sih? Kalau nyinyir kayak ya dengan konotasi negatif kayaknya nggak pernah. Mungkin di belakang aku pas dulu banget, mungkin teman-teman kayak khawatir gini, dia pergi mulu ke gunung gitu. karena dia sendirian kan. Iya, sendirian. Sendirian. Dulu kan pasti kan waktu baru mulai, waktu belum ada belum ada media untuk mensosialisasikan ini, mungkin orang banyak bertanya. Orang banyak kayak dia ngapain? Dia hilang seminggu nggak ngomong kemana gitu, kan orang masih bingung. Tapi dalam konotasinya sayang gitu kayak sahabat-sahabat tuh kayak dia bener nggak sih, makanya abis itu diajak makan, ngobrol walaupun nggak langsung kayak lo ngapain sih enggak, tapi kayak Aryo oke. Dikira depresi kan? Dikira. Kayak lo kayak meditasi lo kenapa sih nggak apa-apa kan, yang kayak gitu lebih kayak gitu. Lebih ke care sebenarnya. Kalau zaman dulu gitu, tapi kalau sekarang mungkin lebih pada orang-orang yang nggak paham, bukan nggak paham ya, belum kenal, akhirnya nanya. Paling sering nih kalau di DM adalah Kak emang meditasi boleh di agama Islam gitu, karena aku Islam kan, jadi boleh emang di agama gitu kan, nggak boleh kayak gitu-gitu. Mungkin lebih itu doang, tapi mereka pun nggak yang dasar gitu, enggak. Tapi lebih dimarahin enggak, musik haram gitu ya. Lebih ke nanya gitu. Karena nggak tahu. Belum tahu aja gitu. Karena mungkin PC juga bacanya intonasinya enak, Mak. Mungkin. Kalau dia nggak ngegas kayak kita. Padahal yang nulis emang itu benar. Padahal sebenarnya emosinya, tapi sama PC nggak ditangkap seperti itu. Kalau kita kan nangkapnya marah. Nih kayaknya kurang ajar nih netizen gitu. Gila kali gue ditanya-tanya gini gitu. Mungkin itu Mak. Benar, mungkin juga sih. Itu juga. Berarti gue toksik yang membawa dia ke pemikiran negatif. Bagaimana lo menyikapinya juga kan? Betul. Menyikapi pertanyaan atau mungkin nyinyiran gitu. Nyinyiran. Iya kan? Ya itu mungkin lagi-lagi apa yang udah kita meditasiin, ketenangan itu kita terapkan di yang kayak gitu-gitu juga. Betul. Nyambung tuh sama cerita kentut tadi. Kalau gue jawab secara sains sih, maksudnya kayak inhale sama exhale tuh ya, kalau kita kan belajar ini aja Pak, pernafasan yang gue bilang, tapi cuman baru satu orang itu ya yang nanggepin, which is juga orang tua gitu. Gue bilang ya inhale exhale kan secara fisik juga kita tahu Pak, ketika Bapak kan kalau emaknya tegang lagi nervous kan dibilang inhale exhale. Orang mau lahiran juga coba nafasnya Bu yang panjang, nafasnya yang panjang. Nah itu sebenarnya meditasi membuat saya membantu mengerti nafas saya sadar bernafas, dan itu membuat saya jauh lebih merasa tenang gitu. Gue nanggepinnya juga gitu. Betul banget. Emang paling enak kalau nanyanya meragukan, jawabnya emang pakai science, karena itu lebih make sense. Ntar lama-lama pas udah ngalamin sendiri baru tahu gitu. Oh iya benar. Kalau dia willing. Iya kalau willing. Enggak juga ya udah deh, bukan sama kita kan. Iya benar. 95. Iya. Ih pinter-pinter banget. Iya. Boleh nggak gini-gini? Secara saya udah satu season lewat Mak, masa ya kagak pinter ya kan. Jadi teman-teman, ini sebenarnya YouTube ini kita baru, ini episode kedua nih. Kita udah ada di podcast lama, PC Podcast. Mungkin teman-teman yang ingin atau belajar baru pertama kali tentang meditasi apa, kita udah jelaskan banyak sekali. Episodenya udah ribuan, Amin. Itu bisa di Spotify, di mana-mana, silahkan didengarkan dulu. Kalau namanya agak mungkin obrolan kita mungkin apaan sih nih, tentang apa gitu. Nah itu balik ke podcast kita. Betul. Ya, Rama sekarang terakhir. Tadi yang dapat PC, kenapa gue yang banyak jawab ya tadi? Iya, nggak apa-apa. Kan BCT. BJT. Emang kita kerjaannya ketawa-ketawa aja nih kayak gini. Reality nih. Apa tuh? Gimana berserah tentang keuangan? Waduh, soalnya sulit. Wow. Persis. Cocok Rama mengambil itu. Gimana? Gimana berserah tentang keuangan? Soalnya sulit. Gitu Mak. Agak panjang gitu. Susah banget. Gimana Rama? Gimana tuh Mak? Kita langsung berserah. Agak senderan ya ngomongin keuangan ya. Gue juga nih. Apalagi di masa-masa pandemi. Bener. Tidak dipungkiri kalau setahun ini kan memang susah ya. Apalagi untuk kayak gue gitu. Gue kan dunia gue seni. Bukan karyawan gitu. Gue di dunia yang memang jasa, seni dan segala macam lah, fashion gitu. Gimana ya, gue ya nggak gampang gitu. Jadi gue selalu berserah. Gue selalu berserah. Gue selalu kayak
gue selalu ada khawatirnya gimana nih cara gajiannya karyawan gue nih bulan ini, gimana cara waktu itu bayar THR dan sebentar lagi ada THR lagi Mei, ya kan, yang harus harus dibayarkan gitu. Gimana caranya? Memang selalu ada kekhawatiran di belakang kepala gue, selalu ada kekhawatiran itu. Cuma di depannya gue selalu meletakkan itu dia, surrender, berserah. Gue yakin rezeki itu ada aja dan memang tapi kan dibalik semua keyakinan gue soal rezeki dan gue berserah dan gue ada LOA, gue ada latihan apa segala macam gitu-gitu, ada satu juga yang nggak boleh gue lupakan. Gue emang harus kerja keras. Karena nggak ada, there's no such thing yang namanya duit turun dari langit. Bener. Iya kan? Hujan ya. Hujan atau tanam nih ada pohon keluar. Ada pohon duit itu kan nggak mungkin gitu. Cuma jadi memang oke, keadaannya mungkin seperti ini. Cuma kan kita nggak boleh patah semangat. Kita harus apa nih, kalau di bidang pekerjaan gue berarti gue harus terus berkarya, gue harus kreatif, gue harus inovatif. Dan itu yang gue juga terapkan ke anak-anak gue, ke karyawan-karyawan gue, ke tim gue gitu. Kita tuh dalam keadaan apapun kita harus bisa tetap jaga semangat kita untuk berkarya. Karena orang akan melihat juga kok konsistensi kita dalam berkarya, ya kan? Orang melihat kerja keras itu, setiap kerja keras gue yakin nggak mungkin nggak ada hasilnya. Jadi ya udah, kita percayakan hal itu, kerja keras, tanggung jawab, dedikasi, ya udah. Mau gimana lagi? Mau ngapain Susahnya lagi? semesta yang menjawab ya. Semesta yang menjawab, biar digodok aja sama semesta. Benar. Jadi ingat ada private aku cerita, Kak gimana caranya supaya sukses? Terus aku tanya balik, menurut kamu kenapa kamu nggak sukses? Soalnya aku males. Ya udah. Sebenarnya dia udah tahu jawabannya gitu. Terjawab. Dibayar kontan. Karena nggak boleh males. Emang bener kata Rama, harus kerja keras, usaha. Iya, usaha. Gue pernah lihat video, gue kan sangat tidak musisi ya, tidak art gitu. Tapi gue pernah sama Andika nih nonton video gitaris apa aja? Stevie. Nah, lo tau ya sih? Tahu. Gue gak tahu itu siapa. Gue gak tahu. Ya tapi gue nonton ya. Ini ada yang menarik banget. Jadi ini kan mungkin tenar ya dia di bidang itu ya. Terus dia bikin YouTube live ya. YouTube live. Terus gue nonton sama Andika nih. Terus dia bilang, ini meditasi banget nih. Ini bener-bener orang ini nih mindful banget. Gue lihat lah ya karena suka topiknya. Jadi ada sebuah pertanyaan nih. Kita nih, lo kan udah sekolah gitar ya, udah tinggi. Tapi gimana sih caranya supaya kita tuh nggak dapat seat job ya, apa dia bahasanya itu seat job ya, dia bilang seat job gitu. Terus shit job. Seat job gitu, maksudnya kayak dia gitaris sekolah tinggi tapi dia main di kawinan gitu. Dia main di gig-gig yang enggak yang kecil yang enggak prestisius dan segala macam. Terus lo tau nggak? Dia jawab apa? Menurut gue keren banget nih si gitaris yang gua sama Rama nggak tahu gitu. Ini kita dihujat nih karena pengetahuan kita dia terbatas. Ini lo legend loh. Iya legend ya. Terus dia jawab gini, ya gimana lo akan mendapatkan pekerjaan yang prestisius, yang besar kalau lo nggak bisa menghargai hal-hal kecil itu? Karena kenapa? Karena ketika lo main itu lo nggak main dengan show lo nggak main dengan segala potensi yang lo punya, dengan lo meremehkan cuman main di kawinan, cuman main itu lo nggak main maksimal. Nah ketika lo nggak main maksimal itu lo membuang opportunity lo untuk dilihat orang bahwa lo hebat. Sehingga lo nggak akan naik kelas gitu. Menurut gua itu wah iya. Bener. Ya. Jadi ada pepatah kan bilang pekerjaan besar, pekerjaan kecil lakukan dengan segenap jiwa. Supaya wanginya tuh tetap sama gitu. Betul. Makanya teman-teman ini nih lagi banyak banget rame dibicarakan di grup Telegram private. Jadi di situ pada stres sama kerjanya tapi takut resign karena takut nggak punya uang. Akhirnya banyak yang cerita yang udah ngelewatin kayak aku sendiri, dari dulu kerja nggak happy-nya karena badannya capek banget, nggak punya waktu istirahat. Resign, free fall gajinya. Kayak ngajar, tapi aku pindah ke hal yang aku suka banget ya, itu ngajar yoga kan. Pas ngajar yoga itu kayak datang ke studio nggak ada yang datang, dan pulang nggak apa-apa, tetap bisa seneng gitu. Karena aku actually ngelakuin something aku suka kan, kayak datang terus tiba-tiba yang datang satu ibaratnya
gantiin transport aja nggak bisa gitu kan. Tapi seneng, ada yang mau yoga nih gitu, datang satu, tetap seneng karena kuncinya menurut aku lakuin apa yang lo suka gitu. Kalau nggak suka jadinya kerja keras, jadinya rasanya kayak kerja rodi gitu. Jadi kayak gitu. Nah karena aku seneng, mungkin kuncinya itu karena suka, seneng, lakuin terus lama-lama jadi rame, jadi ketemu Rama, ketemu Irin gitu. Mungkin gue kayaknya kelas PC dari muridnya 4 ya PC. Iya dari masih sepi gitu. Udah rame banget loh. Iya. Terus kalau gue telat si Rama buruan. Udah pakai lo udah mau diambil orang. Iya, titip absen dari Rama kan langsung. Bener banget gitu. Jadi mungkin kuncinya benar harus suka dan menghargai tadi hal-hal yang kecil. Kalau udah nggak suka biasanya susah tuh buat menghargai itu gitu. Kayak emang udah nih nggak ada uangnya nih atau ini capek doang nih gitu karena emang nggak suka gitu. Iya benar. Dan lo akhirnya nggak bisa wangi di situ. Jadi nggak naik kelas gitu kan. Bener. Kerjain dengan sepenuh hati lah. Bener. Dan there's no kerjaan kecil sih. Nggak ada. Itu rezeki. Dan aku sama suami aku itu semenjak kita nikah itu selalu memegang ilmu langit. Jadi ilmu langit tuh rezeki tuh ada yang ngatur, jangan takut pokoknya gitu, jangan takut. Dan law of circulation yang udah pernah dijelasin juga di live, bahwa kalau semua kita putar kan uang itu sebenarnya energi. Salahnya orang nggak menganggap itu energi. Jadi mindsetnya itu uang, sebuah benda materi yang susah didapat dan harus kerja keras buat dapet ya. Tapi kalau kita mindsetnya itu bagian dari energi, sama kayak makan, sama kayak tumbuhan sama nih. Jadi kalau kita nyari itu si energi uang ini banyak, terus kita simpen karena takut habis, itu kan nggak muter kan, energinya stuck, semua energi yang stuck itu kan nggak baik, akhirnya rezekinya mampet. Tapi kalau kita udah punya, kita bagiin puterin lagi, nanti dia balik lagi pasti gitu. Jadi energi itu harus diputer. Jadi kalau misalnya makanya kalau kita punya uang harus disisihin buat siapa, karena harus muter, nggak bisa stuck. Bisa dikekep sendirian ya. Paman gober tapi tetap kaya. Tapi dia bebek bukan orang. Ya, ini gue sih khawatir banget ya ketika PC ngomong gini terus ada yang ngelakuin, terus anjing gue jadi makin kaya lagi setelah ini, terus PC jadi dukun. Janganlah. Enggak, bukan maksud gue orang mendukunkan. Iya, jangan. Iya, ini juga. Enggak boleh ya, enggak boleh. Jangan. Saya ini hanyalah manusia biasa, bajunya sama Rahma. Gini-gini aja, tapi itu maksudnya aku belajar ilmunya lebih duluan yang itu works di semua orang gitu doang sebenarnya. Cuman karena aku udah duluan, jadi ya udah duluan ngelihat kayak bisa gimana. Berbaginya duluan gitu. Jadi, intinya ilmu titen sih sebenarnya, karena PC mungkin pay attention terhadap sesuatu yang terjadi dan dia membagikan gitu. Jadi sebenarnya bukan karena PC itu lebih paham, lebih tahu, enggak, karena dia hanya mencurahkan perhatiannya pada satu hal dan dia bagikan, dan ternyata masuk nih buat aku sama Rama dan orang-orang lain. Nah, semoga juga apa yang PC tadi ceritakan, bagikan, dan apa yang juga yang diceritakan Rama itu bisa memberikan semangat untuk teman-teman yang sedang sulit dalam keuangan. Ini bukan kita ahli finance, bukan. Apalagi ahli nujum soal keuangan, bukan. Dukun pesugihan, bukan. Apalagi. Jadi nggak perlu nyalain lilin nunggu ngepet gitu ya. Ngepet nggak perlu. Cukup kita bersyukur, berserah, dan terus berkarya. Jadi selamat berkarya teman-teman. Kita meditasi, latihan dulu. Ketemu lagi, salam sehat, kaya dan bahagia. Tepuk tangannya 1.000 orang. Amin. Terima kasih. Jakarta, Indonesia. Online. Jangan sampai beneran 1.000. Aduh. Seru sih, maksudnya kayak gitu ya. Hai teman-teman, kita akan latihan meditasi bersama PC, Rama, dan Irin. Silakan kalau sudah siap boleh duduk di lantai seperti kita di sini, atau duduk di kursi, atau duduk di kasur. Yang penting poinnya harus nyaman duduknya. Kalau udah siap, duduk senyaman mungkin, dipejamkan matanya. Kita akan rilekskan badan dan pikirannya. Ambil nafas panjang dari hidung. Buang nafas dari mulutnya. Relax dan tenang. Inhale. Exhale. Inhale.
Sekarang bernafas dari hidung lewat hidung. Kita akan melepaskan masa lalu yang sudah terjadi, tidak bisa diubah, hanya bisa diambil pelajarannya. Kita akan melepaskan masa depan yang belum terjadi, tidak usah khawatir. Fokus pada saat ini, detik ini dengan memperhatikan nafas. Saat ini yang penuh dengan keberlimpahan dan kesempatan. Bawa pikirannya dengan rasakan udara yang keluar dan masuk di hidungnya. Rasakan panjang pendeknya. Jika nanti ada pikiran lain, tidak apa-apa, segera bawa kesadarannya kembali ke nafas. Kita mulai latihannya dan meditasi dilanjutkan. Pelan-pelan kembalikan kesadarannya ke dalam tubuh. Ambil nafas panjang dari hidung. Buang nafas dari mulutnya. Inhale. Exhale. Inhale, exhale, rasakan keheningannya, kenyamanannya, ketenangannya. Bawa rasa ini pada aktivitas sehari-hari, seharian penuh. Tetap ingat rasa tenang yang kita rasakan saat ini. Mulai gosok-gosokkan tangannya buat panas dengan telapak tangannya. Tutup matanya dengan telapak tangannya. Dan kapanpun kamu siap, rilis. Pelan-pelan boleh dibuka matanya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berlatih meditasi bersama kita. Semoga latihan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat, kaya, dan bahagia.